Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fira Yamin Putri, dan dua rekan saya, Indah Ayu Mahmuda dan Nida Muyasaroh, akan menjelaskan materi tentang liabilitas jangka panjang. Sebelumnya materi ini sudah dibahas pada kelompok 1 dari segi definisi, tujuan dilakukannya audit liabilitas jangka panjang, dan jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan hal-hal yang belum dibahas pada kelompok sebelumnya. Pertama, kami akan memberikan contoh-contoh dokumen atau surat-surat liabilitas jangka panjang. Di sini ada obligasi, di mana kupon bunga obligasi ini untuk dibayarkan selama 1 triwulan yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 1997 untuk obligasi yang bernominal 100 juta. Ini obligasi atas unjuk PT Bank Pembangunan Indonesia. Lalu kemudian yang kedua ada wesel bayar. Wesel bayar itu adalah surat perjanjian tertulis yang dibuat oleh entitas atau debitur yang melakukan peminjaman, di mana surat ini berisi janji kapan ia akan melakukan pembayaran pada pihak kreditur dengan bunga yang sudah disepakati. Selanjutnya itu ada surat perjanjian financial leasing antara PT Sentosa Leasing dengan Cipik Kencana. Di situ tertulis pada hari Senin 13 Mei 2019 telah ditandatangani sebuah surat perjanjian financial leasing antara Tujuanto SE, umur 45 tahun, pekerjaannya Direktur Pelaksana PT Sentosa Leasing, alamatnya Jalan Widoro Payung nomor 23, Kebumen. Dalam hal ini berdasarkan jabatannya bertindak untuk atas nama PT Sentosa Leasing yang berkedudukan di Kebumen sesuai dengan anggaran PT Sentosa Leasing. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan Ade Irfan Aditya. Lalu dalam hal ini berdasarkan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Cipik Kencana yang berkedudukan di Kebumen sesuai dengan anggaran dasar Cipik Kencana. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ketiganya. Terlebih dahulu kedua pihak menjelaskan bahwa yang pertama kedua pihak menjamin kecakapan serta wewenang bertindak dan terkait atas apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian ini. Yang kedua, PT Sentosa Leasing itu sebuah perusahaan pembiayaan barang modal berupa bus. Yang ketiga, PT Cipik Kencana adalah sebuah perusahaan transportasi dengan armada berupa bus. Yang keempat, pihak pertama adalah pemilik sah dari barang modal seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 perjanjian ini. Yang kelima, bahwa pihak kedua bermaksud menambah armada busnya sebanyak 4 buah. Yang keenam, bahwa untuk maksud penambahan tersebut, pihak kedua menggunakan leasing sebagai cara pembiayaan. Yang ketujuh, bahwa maksud pembiayaan di atas, pihak kedua saling bersepakat dengan pihak pertama dalam sebuah perjanjian finansial leasing. Yang kedelapan, bahwa barang modal dalam perjanjian leasing tersebut digunakan oleh pihak kedua untuk menjalankan usahanya di bidang transportasi. Yang terakhir, bahwa untuk perjanjian di atas, pihak pertama dan pihak kedua saling bersepakat untuk menuangkan butir-butir kesepakatannya dalam sebuah perjanjian finansial leasing. Selanjutnya ada perjanjian kredit. Ini contoh perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini di pasal 1 definisinya untuk keperluan perjanjian kredit. Setiap istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Agunan berarti barang atau hak yang diserahkan oleh debitor maupun oleh pihak lain kepada PT. Misalnya PT ABC yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang yang karena sebab apapun tentang dan wajib dibayar oleh debitor kepada
PT tersebut berdasarkan perjanjian kredit. Selanjutnya, sistem pengendalian internal liabilitas jangka panjang. Ciri-cirinya yang pertama, ciri-ciri pengendalian internal yang baik. Yang pertama, perolehan utang jangka panjang harus mendapat persetujuan dulu dari pejabat perusahaan yang berwenang atas perusahaan tersebut. Yang kedua, surat perjanjian hutang harus disimpan di tempat yang aman dan tertata rapi. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangannya atau pada neracanya. Selanjutnya yang keempat, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan. Yang kelima, perusahaan yang menjual obligasi sebaiknya menggunakan biro administrasi efek untuk yang pertama mengadministrasikan obligasi yang beredar, yang kedua mengurus pembayaran bunga obligasi, yang ketiga mengurus pelunasan obligasi yang jatuh tempo. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Audit prosedur yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai saldo pertanggal neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Selanjutnya adalah contoh surat permintaan konfirmasi hutang, yang isinya pemberitahuan kepada PT Garuda Indonesia oleh kantor akuntan publik Yusuf dan rekan, di mana pemeriksaan atas laporan keuangan per 31 Desember 2004, di mana di dalam surat ini setuju atau tidak setuju atas saldo piutang sebesar 115.691.600 pada tanggal 31 Desember tahun 2004. Selanjutnya yang keempat, mintalah kopi perjanjian kredit untuk permanent file dan perhatikan apakah data yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang kelima, periksa apakah perolehan atau penambahan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari direksi atau dewan komisaris atau pemegang saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. Yang keenam, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dari obligasi. Contoh jika ada pembayaran bunga, jurnalnya, beban bunga di debit, dan kas di kredit. Jika melakukan pinjaman baru, di debit pada kas, dan di kreditnya hutang bank. Yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal neraca. Yang delapan, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang kesembilan, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek. Yang kesepuluh, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah per tanggal neraca sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Yang ke-11, lakukan penelahan analisis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga. Yang ke-12, periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika aset tetap dijaminkan, berarti bukti pemilikan diserahkan di bank sehingga auditor harus memeriksa tanda terima penyerahan bukti-bukti kepemilikan. Selain itu, jika ada aset tetap yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-13, tarik kesimpulan. Apakah penyajian liabilitas jangka panjang di neraca dan catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.